Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farini Aurelia Joza. Di video ini, saya ingin membahas resensi sebuah cerpen yang berjudul Kisah Sebuah Sana Pendek karya Idrus, yang dimana karya ini memotret dinamika sosial masyarakat pada zaman penjajahan, melalui kritik yang halus namun tajam. Nah, kalau begitu, mari kita mulai. Yang pertama itu, ada informasi karya sastra. Judul bukunya yaitu Dari If Maria ke Jalan Lain ke Roma. Judul cerpen yang dianalisis yaitu Kisah Sebuah Sana Pendek. Penulisnya yaitu Idrus. Cetakan pertama di tahun 1948 dan cetakan ke-28-nya di tahun 2011. Penerbit di PT Balai Pustaka Jakarta Timur. Jumlah halaman 176 halaman. Dari If ke Jalan Lain ke Roma merupakan buku kumpulan cerita pendek dan drama karya Idrus yang diterbitkan pertama kali oleh penerbit Balai Pustaka Jakarta pada tahun 1948. Sampai tahun 1997, buku itu telah mengalami cetakan ulang sebanyak 13 kali. Cetakan ke-28 terbit tahun 2011. Dari If Maria ke Jalan Lain ke Roma ini memuat 11 cerita pendek dan satu drama dalam 4 babak, yang salah satunya berjudul Cerpen Kisah Sebuah Sana Pendek. Tentang penulis. Abdullah Idrus lahir di Padang pada 21 September 1921. Sejak kecil hidupnya penuh tantangan karena kedua orang tuanya meninggal dunia, sehingga ia diasuh oleh bibinya. Ia menempuh pendidikan di HIS Kayu Tanam, Pulau Padang, kemudian melanjutkan ke AMS Jakarta dan sempat kuliah di Rectogi School, namun tidak selesai. Minat penulisnya muncul sejak sekolah menengah, dan setelah berhenti kuliah, ia bekerja di Balai Pustaka, tempat ia bergaul dengan sastrawan besar seperti Sultan Takdir Ali Shahbana dan Habib Jasin. Pada masa pendudukan Jepang, Idrus sempat bekerja di Pusat Usaha Sandiwara Jepang sebelum kembali ke Balai Pustaka pasca kemerdekaan. Dia dikenal sebagai pelopor Angkatan 45 dalam bidang prosa, dengan gaya realis dan kritik tajam terhadap perang serta kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Lalu sinopsis cerpen Kisah Sebuah Sana Pendek. Berkisah tentang Kusno dengan sana pendek pemberian dari ayahnya. Sana itu adalah satu-satunya yang dia miliki. Kusno adalah seorang pemuda usia 14 tahun yang baru saja lulus sekolah rakyat dan hendak mencari kerja. Namun berkali-kali dia melamar selalu ditolak. Dan akhirnya dia berhasil menjadi opas, sama seperti pekerjaan ayahnya. Tapi dengan gaji seorang opas, Kusno tidak mampu lagi membeli sana. Uang yang ada untuk makan saja tidak mencukupi. Makin lama sana itu makin lusuh, warnanya makin pudar, dan benangnya mulai lepas. Ketika akan meminta sana kepada chefnya, dia malah dibentak. Kusno akhirnya memilih keluar dari pekerjaannya. Dia kemudian sakit karena kelaparan dan ingin rasanya dia menjual sananya untuk makan. Tetapi niatnya itu didurungkannya, karena jika dia menjual sananya, dia tidak mempunyai sana lagi untuk dipakainya. Ia akhirnya memilih hidup dengan memakan daun-daun kayu daripada harus menjual sana pemberian ayahnya satu-satunya. Walaupun Kusno hidup seberapa kekurangan, ia tak pernah mencoba untuk melakukan hal buruk seperti mencuri. Karena ia oleh keluarganya secara turun-temurun takut kepada Tuhan, meskipun mereka belum pernah melihatnya. Selanjutnya itu ada analisis unsur intrinsiknya. Yang pertama itu tema. Tema cerpen ini adalah tentang kehidupan rakyat miskin pada zaman penjajahan, yang diceritakan melalui keluarga Kusno yang berkehidupan serba minim pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kusno tidak mengerti arti demokrasi dan perkataan kemakmuran sangat menarik hatinya. Dan seperti kebanyakan bangsa Indonesia hidup dengan pengharapan akan kemerdekaan, Kusno hidup dengan pengharapan akan sana baru, terus-menerus berharap selama 3,5 tahun. Selanjutnya itu ada tokoh dan penokohan. Tokoh utamanya adalah Kusno, anak yang baik, pantang menyerah, walaupun pada akhirnya ia hanya menjadi seorang opas. Ia juga anak yang mempunyai pendirian teguh. Tokoh lainnya adalah Pak Kusno, yaitu ayah dari Kusno. Pak Kusno ini merupakan orang yang sangat penyayang. Terbukti saat Pak Kusno berusaha keras untuk membelikan Kusno sebuah celana jeans Kepar 1.001 walaupun uang gajinya dari seorang opas tidak banyak. Selanjutnya itu ada alur atau plot.
Alur cerpen ini adalah alur maju, yaitu jalan cerita yang berjalan ke depan, bukan berjalan ke belakang, atau kembali ke masa lampau. Dimulai dari Kusno menerima masa baru, kemudian mencari pekerjaan, mengalami kesulitan hidup, hingga akhirnya menyerah pada keadaan tetapi tetap memiliki semangat untuk bertahan. Selanjutnya itu ada latar atau setting. Pertama itu latar tempat, yaitu kamu tempat tinggal Kusno dan kantornya sebagai Opas. Yang kedua itu latar waktu, yaitu masa penjajahan Jepang saat Perang Dunia Kedua. Selanjutnya itu latar suasana, yaitu penuh penderitaan, kemiskinan, dan kesederhanaan. Selanjutnya itu ada sudut pandang. Cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu, di mana pengarang mengetahui perasaan dan pikiran tokoh-tokohnya. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa, yaitu Idrus menggunakan gaya bahasa sederhana dan realistis, dengan sindiran halus serta ironi untuk menggambarkan kehidupan sosial masyarakat kecil serta menyentuh dan tajam. Selanjutnya itu ada amanat. Cerpen ini menyampaikan pesan bahwa rakyat kecil harus tetap jujur, sabar, dan berpegang pada iman, meskipun hidup penuh kesusahan. Idrus juga menyindir betapa kejamnya perang dan kekuasaan yang hanya mengorbankan orang-orang tak bersalah. Selanjutnya itu ada kelebihan cerpen. Cerpen ini memiliki banyak kelebihan. Kelebihan utamanya adalah gaya penulisan Idrus yang realistis dan menyentuh hati, menggambarkan kehidupan rakyat kecil dengan jujur dan apa adanya. Bahasa yang digunakan sederhana tetapi penuh makna, sehingga pembaca mudah memahami pesan sosial dan moral yang ingin disampaikan. Simbolisme Chanakepar 1001 juga menjadi kekuatan utama, menggambarkan harapan dan martabat rakyat miskin secara sederhana namun mendalam. Selain itu, cerpen ini mengandung kritik sosial yang kuat terhadap perang dan ketidakadilan, serta menampilkan nilai moral yang tinggi seperti kejujuran, kesabaran, dan iman. Selanjutnya itu ada kekurangan cerpen. Kekurangan cerpen ini adalah cerpen ini minim dialog, sehingga beberapa bagian terasa kurang hidup dan monoton. Selain itu, akhir cerita yang menggantung membuat pembaca tidak mengetahui dengan pasti nasib Kusno. Walaupun hal ini bisa juga dianggap sebagai bentuk realisme kehidupan yang tidak selalu berakhir bahagia. Latar sejarah seperti serangan Pearl Harbor dan masa penjajahan Jepang juga tidak dijelaskan secara mendalam, sehingga pembaca yang kurang memahami konteks sejarah mungkin akan sedikit kebingungan. Secara keseluruhan, cerpen Kisah Sebuah Sana Pendek karya Idrus merupakan karya sastra realis yang menggugah dan syarat makna sosial. Melalui tokoh Kusno, Idrus berhasil menampilkan potret kehidupan rakyat kecil yang tetap jujur dan tabah meski hidup dalam penderitaan. Karya ini mengajarkan pentingnya kesabaran, iman, dan harga diri di tengah kesulitan hidup, serta menjadi kritik terhadap perang dan ketimpangan sosial. Cerpen ini sederhana, namun memiliki pesan kemanusiaan yang sangat mendalam dan relevan hingga kini. Baik, sekian pembahasan saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton.